Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur-dulur pembelajar semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara mengaktifkan NPWP yang non efektif ya melalui live chat. Nah, ini adalah salah satu cara bagaimana cara mengaktifkan NPWP melalui live chat gitu ya, dengan berbagai kondisi tentunya. Nah, langsung saja. Untuk caranya mudah sekali. Kita hanya buka browser ya, bisa Google Chrome, Mi Browser ataupun browser yang lain lah ya, yang bisa internetan. Nah, misalkan kalau di Google Chrome ya, kita tinggal klik Google Chrome-nya menuju ke website pajak.go.id. Nah, yang dipilih logo chat pajak pojok kanan bawah gitu ya. Tinggal kita klik, kemudian tunggu sampai berhasil. Nah, begitu juga di browser yang lain ya. Misalkan nih di sini saya ada Mi Browser juga bisa. Kita klik Mi Browser sama seperti yang Google Chrome tadi ya. Kita kunjungi pajak.go.id atau misalkan nggak hafal langsung aja search pajak gitu ya, di menu pencarian pajak gitu ya. Nanti akan muncul pajak.go.id, kita klik. Nah, setelah kita klik kita tunggu. Nah, akan muncul kembali logo chat pajak pojok kanan bawah ya. Ini ada tulisan chat pajak online. Ini hanya bisa diakses pada jam kerja saja, Senin sampai dengan Jumat. Di luar itu tidak bisa, nanti statusnya akan offline. Pun ketika kita klik ya, kadang seperti ini, mohon maaf layanan kami sedang penuh. Nah, kalau kayak gini kita coba terus sampai layanannya bisa. Ini terjadi karena antrian ya, sedang ada antrian. Kita coba lagi, di refresh atau di back. Kemudian habis itu klik lagi logo chat pajaknya sampai berhasil ya. Nah, ketika berhasil akan seperti ini. Siapakah Anda? Kita klik NPWP. Kemudian masukkan NPWP kita. Ya, dimasukkan dengan sesuai yang ada di kartu, nama, alamat email, serta nomor HP. Dan pastikan alamat email serta nomor HP adalah yang kita daftarkan atau terdaftar di DJP online ya. Oke, setelah kita masukkan nomor HP ini, bentar lagi ya. Kemudian kita scroll ke bawah ya, ada please select a question. Kita klik, kemudian kita pilih yang nomor 2 ya, layanan pengaktifkan WPNE. Nah, kemudian kita klik connect. Kita tunggu kembali sampai kita diarahkan ke menu chat ini. Baik, sudah ada layanan perubahan data, penetapan dan pengaktifan NE. Selamat pagi. Anda baru akan dapat mengirimkan pertanyaan setelah terhubung dengan live agent gitu ya. Nah, kita siapkan keperluan kita di chat ini ya. Misalkan di sini pengaktifan NPWP non efektif ya. Kemudian spasi nama kita. Kemudian spasi NPWP kita. Kita ketik dulu ya sambil menunggu live agent yang sudah aktif atau sudah siap. Minimal kalau kita sudah ke room chat ini, kita sudah tinggal menunggu live agentnya ya, bukan menunggu antrian lagi gitu. Kalau misalkan kita close, ini kita akan antri lagi gitu. Jadi pastikan dulur-dulur bersabar untuk menunggu live agent ya. Bisa sambil ngopi, sambil tiduran ya, scroll IG gitu ya, atau sambil baca-baca buku juga bisa sebenarnya. Soalnya kan yang disiapkan hanya data saja gitu. Oke, kita tunggu ya sampai agent benar-benar ada. Ya, langsung saja kita kirim chatnya. Oke, oh ternyata langsung dibales ya. Selamat siang, selamat datang, Anda telah terhubung. Oke. Nah, ini udah ada nih agentnya, namanya Mas Iman. Oke, Mas Iman, kita balik lagi ya yang tadi, karena tadi kita kirim sebelum ada live agent. Kita copy, kita kirim kembali pengaktifan NPWP non efektif orang pribadi gitu ya. Nama kita serta NPWP kita. Sudah. Kita tunggu lagi live agentnya ada. Ya, jadi mohon bersabar. Kita sudah berjuang tadi antri, nah sekarang sudah masuk juga. Mohon bersabar sampai dibales ya. Oke. Kalau hanya untuk sekedar di minimize boleh ya, tapi jangan sampai di close ya gitu. Apalagi komputernya dimatikan. Baik, kita tunggu Mas Iman.
mungkin ada kendala jaringan atau seperti apa, atau banyak ya yang ngechatnya mungkin gitu ya. Kita sabar karena apa namanya, istilahnya kita sudah dimudahkan lah ya melalui layanan ini, jadi kita bersabar. Oke, kita tunggu dulu balasan dari live agent. Nah, sepertinya bentar lagi nih. Ini dia, ada live agent. Ada beberapa alasan NPWP dapat diaktifkan kembali. Nah, untuk alasan Bapak atau Ibu mengajukan permohonan tersebut apa ya? Ya, kita jelaskan ya. Misalkan ini kita mau keperluan untuk ke bank atau ke pencairan BPJS atau apapun itu yang mengharuskan NPWP kita aktif ya. Kita jelaskan saja gitu. Yang penting alasan tersebut masuk, karena untuk pengaktifan ini tentu ada beberapa alasan yang dikabulkan tentunya ya. Kita sampaikan keperluan kita ya, nanti biar live agent yang menentukan apakah layak atau tidak ya ketika NPWP kita diaktifkan gitu. Nah, misalkan di sini contohnya untuk klaim BPJS Ketenagakerjaan ya, ada lampiran NPWP gitu ya. Nah, biasanya kan NPWP ini harus aktif gitu, atau yang sering terjadi ke bank ya, biasanya harus aktif tuh, atau kita mau mendirikan perusahaan untuk izin-izin ternyata NPWP-nya harus aktif gitu, atau mau bikin NPWP badan juga harus aktif. Pokoknya sampaikan keperluannya, nanti biar live agent yang memeriksa atau meneliti ya layak atau enggak gitu. Dan ada banyak ya cara untuk pengaktifan NPWP ini, salah satunya dengan live chat ini, tapi dengan beberapa term ya. Tapi kalau misalkan dulur-dulur lapor SPT itu juga sama, nanti secara otomatis ketika setelah lapor SPT tahunan biasanya sih langsung aktif ya gitu. Oke, kita tunggu lagi jawaban dari live agent. Kita tunggu. Ya, sedang mengetik ya. Apakah Bapak Ibu masih aktif untuk bekerja atau berusaha? Ya, tinggal dijawab ya. Apakah kita masih bekerja gitu. Terus kayak biasanya ditanya gaji tuh. Atau masih punya usaha gitu ya. Dijawab. Karena untuk pengaktifan atau sebaliknya ya, penonefektifan pasti dibalikan lagi ke aturan undang-undang tadi kan gitu ya. Kalau misalkan tentu kalau udah punya usaha ya itu mah harus aktif, harus bayar gitu ya. Pasti tapi kalau misalkan tadi nggak punya usaha atau misalkan kerja tapi gajinya di bawah PTKP, mungkin itulah alasan kenapa kita NS sebelumnya. Tapi ternyata walaupun gaji kita di bawah PTKP apa namanya, tapi kita butuh NPWP yang aktif ya, bisa kita ajuin kayak gini gitu. Nah, misalkan ini ya, sudah tidak bekerja tetap, kerjanya serabutan gitu. Jadi serabutan, pokoknya nggak harus langsung informasi detail ya. Misalkan dulur-dulur parsial pasti dijawab oleh live agentnya ya. Jangan khawatir. Oke, kita kirim, kita tunggu lagi jawaban dari live agent. Oke, agen live chatnya sudah tidak bekerja tetap, kerjanya serabutan. Nah, ini tergantung kondisi ya. Misalkan dulur-dulur sebelumnya NE terus dulur-dulur untuk ke bank misalkan ya, dulur-dulur belum bekerja misalkan ya, sampaikan aja belum bekerja. Atau misalkan untuk keperluan daftar NPWP badan gitu ya, karena direkturnya harus aktif, misalkan dulur-dulur direktur tapi sebelumnya belum punya penghasilan, belum punya pekerjaan, ya jelasin aja gitu. Intinya karena ini bukan robot ya, jadi santai saja. Kalau ada informasi yang parsial gitu ya, dulur-dulur ya tinggal sampaikan secara bertahap. Tapi kalau misalkan ada yang salah pun ya bisa dikoreksi gitu-gitu ya. Toh live agent ini kan sama kayak kita gitu ya, orang pajak lah istilahnya ya kalau live agent ya. Jadi kita bisa ajak diskusi, termasuk tanya mungkin ya di sini gitu terkait yang kita perlukan. Oke, kita tunggu live agentnya balas lagi apa ya kira-kira di balasannya ya. Oke, nah, kita tunggu jawab balasannya apa. Masih mengetik. Oke ya.
Ternyata gini ya rasanya menunggu chat. Gitu ya. Sebagai ketentuan apabila dalam kerja serabutan tersebut mendapat penghasilan di bawah PTKP, nah, itu ya. Nanti dijelaskan nih Pak, sebenarnya kalau di bawah PTKP itu nggak harus aktif gitu ya, jadi nggak harus laporan, ini tetap NPNE aja. Tapi kan karena kita butuh ya, karena kita lagi butuh NPWP-nya aktif, ya kita pengen aktifkan dulu gitu. Terus buat klaim, misalkan setelah klaim ternyata udah selesai keperluannya, terus kita juga masih kerja serabutan atau belum punya penghasilan atau penghasilan di bawah PTKP ya, karyawan gitu-gitu, ya kita NE lagi. Kecuali misalkan kita punya usaha. Nah kalau punya usaha kan ada kewajiban pembayaran dengan omset tertentu, tapi ya untuk di tahun ini misalkan 2022. Terus selain bayar kan nanti ada kewajiban lapor. Nah gitu-gitu ya. Sudah tidak bekerja tetap kerja serabutan. Oke, sudah dijelaskan ya, kita sebenarnya nggak perlu aktif kalau misalkan kondisinya seperti ini, ya nggak apa-apa. Tapi karena kita perlu NPWP-nya aktif ya kita jelaskan. Oke, kita chat ya. Siap Kak, kita hapus dulu. Siap Kak. Oke, sedia aktif dan siap laporan SPT tahunan. Nah, dan konsekuensi setelah aktif kita harus laporan tiap tahun ya, karena kalau misalkan setelah aktif tidak laporan atau telat laporannya yang dari Januari sampai dengan Maret tiap tahunnya, nanti akan ada denda lapor 100.000 gitu sih. Konsekuensinya itu saja sih kalau aktif tapi tidak lapor. Nah kita jelaskan, kita bersedia ya untuk mengaktifkan kembali dan siap untuk laporan SPT tahunan setelah aktif kembali tanpa telat mudah-mudahan ya. Kalau telat biar ya lumayan lah, 100.000 gede sih kalau menurut kita kan. Nah, oke, kita tunggu balasannya lagi. Kita tunggu balasannya lagi. Oke, live agent sedang mengetik kembali. Kita tunggu lagi. Nah, itu ya, karena ini bukan robot, santai saja dulu-dulu. Nah ini dia, baik sebelum melakukan pengaktifan kembali terdapat beberapa hal yang harus kami validasi terlebih dahulu untuk memastikan Bapak atau Ibu adalah pihak yang berwenang melakukan perubahan data tersebut ya. Kita tinggal isi NPWP, nama, NIK, alamat tempat tinggal, alamat email, sama nomor telepon. Nah oleh karena itu misalkan ini saya kan membantu ya, bukan punya saya misalkan, atau dulur-dulur juga membantu, bukan punya dulur-dulur, misalkan punya bapak, punya ibu, punya bibi gitu. Pastikan yang bersangkutan ada di samping dulur-dulur ya, karena khawatirnya ada informasi yang kita tidak tahu gitu ya. Nah gitu, jadi biar yang bersangkutan juga menyaksikan prosesnya sampai selesai. Kita isi ya semuanya NPWP, kita isi sesuai dengan yang ada di kartu kita, kemudian sampai yang 0000 itu ya di belakang. Setelah itu kita isi nama kita, nama lengkapnya, kemudian NIK, nomor induk kependudukan yang ada di KTP. Oke, setelah NIK kita isi, bentar ya, NIK-nya belum selesai. Setelah NIK, oke, kita isi alamat tempat tinggal kita sesuai yang ada di KTP kita. Kemudian setelah itu alamat email ya, setelah alamat nanti alamat email. Dan ini ya bagi dulur-dulur, nah, selain di deskripsi saya akan jelaskan nanti, untuk video ini untuk pengaktifan sih setahu saya ini hanya untuk yang misalkan kita daftar di tahun 2022 terus tiba-tiba kita butuh di tahun yang sama aktif lagi gitu ya pas kita daftar, karena kita pilih NE, itu yang pertama. Atau yang kedua, kita sudah meng-NE-kan ini karena misalkan kita karyawan yang di bawah PTKP gitu. Atau yang ketiga, itu pokoknya di luar kita nggak ada kewajiban pembayaran, karena kalau misalkan ada kewajiban pembayaran sih biasanya pasti diarahkan untuk ke KPP dulu gitu. Nah, jadi untuk menyelesaikan kewajiban yang sebelum-sebelumnya gitu kan, karena misalkan NE-nya di jabatan nih. Nah, terus karena ada beberapa kewajiban yang belum selesai, sebelum di NE-kan misalkan ya, termasuk misalkan pembayaran ya harus ada diselesaikan dulu gitu, tenang. Nah
misalkan kalau masuk ke kondisi tadi ya, daftar di tahun yang sama daftarnya NE kemudian perlu diaktifkan, ini bisa. Atau misalkan karyawan yang sudah NE mau diaktifin lagi juga bisa sih biasanya gitu ya. Pokoknya nanti tinggal tanyakan aja ke live agent. Oke, sudah kita isi semuanya ya. 6 isian tadi ya, yang paling pokoknya semua data nih harus disesuaikan dengan KTP ya. Kemudian untuk email sama nomor HP ini yang sesuai kita daftarkan di DJP online. Baik, kita tunggu lagi balasannya. Mudah-mudahan sih setelah ini sudah selesai ya, sudah ada surat pengaktifannya sehingga NPWP kita sudah bisa dipakai. Kita tunggu lagi Kakak Iman tadi ya, live agentnya. Kita tunggu. Oke, mohon bersabar. Mending disambi sih ya. Kalau saran saya ini di depannya sambil ada kopi, sambil ada bala-bala, ada gorengan. Terima kasih atas validasi data yang Bapak Ibu sampaikan. Ya, siap. Kemudian semoga suratnya. Ayo Kak. Yuk bisa yuk. Kita tunggu. Oke, kita tunggu. Bisa nih sambil seruput teh dulu. Oh, ada ternyata ya. Oh, sudah nih. Untuk melanjutkan proses permohonan ini, kami membutuhkan afirmasi pernyataan Bapak atau Ibu mengenai permohonan ini. Silakan Bapak Ibu jawab dengan setuju apabila tidak setuju. Nah, kita jawab ya. Dengan menyadari sepenuhnya akan segera akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa saya mengajukan permohonan aktifkan kembali dengan alasan klaim asuransi. Setuju. Oke. Nah, ini ya. Tadi pastikan misalkan kita menolong orang gitu ya untuk mengaktifkan NE ini, pastikan orang tersebut ada di samping kita gitu. Jadi bukan kita sendiri. Oke, kita tunggu lagi. Setuju. Sambil manasin motor juga bisa ya. Inilah karena kita live chat nih tanpa perlu ke kantor pajak. Ya walaupun mungkin ada kekurangannya, misalkan karena jaringan misalkan itu ya. Yang penting mohon bersabar, seenggaknya kita bisa nyambi dengan yang lain. Baik, terima kasih atas afirmasinya. Permohonan Bapak Ibu segera kami proses sesuai dengan antrian yang ada. Kami akan sampaikan pemberitahuan pengaktifan kembali melalui email Bapak atau Ibu. Ya, tinggal kita tunggu di email. Mudah-mudahan sih cepat selesai gitu ya. Oke. Kita coba buka email ya. Mudah-mudahan sih langsung ya. Mudah-mudahan. Kita coba buka email. Ya, ternyata langsung ada ya. Pemberitahuan pengaktifan wajib pajak non efektif DJP atas nama kita. Ada suratnya, tinggal kita buka PDF-nya. Dan ini dia. Sip, inilah dia surat pengaktifan. Dan jangan lupa untuk lapor SPT tiap tahunnya ya, kalau sudah aktif maksudnya. Baik, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.